Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat kemudian, Hyun Jong dengan wajah penuh ketidakpercayaan pun berkata, "Apa? Setelah kau mengajak mereka berbicara, mereka langsung pergi meninggalkan Gunung Hua?" Ya, yang dimaksud adalah para penatua gadungan. Dan yang ia ajak bicara adalah Chung Myun bersama penatua Hyun Sang dan juga Hyun Yong. Tentu saja itu tidak masuk di akal, apalagi orang yang mengatakannya adalah Chung Myun. Tapi karena Hyun Sang dan juga Hyun Yong mendukungnya, argumen tersebut nampak menjadi sedikit lebih kuat. Tapi tentu saja keraguan masih terlihat jelas di wajah Hyun Jong. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada Baekjun. Ia pun berkata, "Baekjun, apakah yang dikatakan mereka benar?" Nah, di sini tentu saja awalnya Baekjun nampak ragu. Tapi saat Chung Myun, Hyun Sang dan juga Hyun Yong menatapnya dengan sangat tajam, mau tidak mau Baekjun pun menjawab, "Ya, itu benar. Mereka pergi begitu saja setelah diajak bicara." Hyun Jong pun mulai menghela nafas. Ia kembali bertanya kepada Chung Myun, "Aku masih agak sedikit khawatir. Kau tidak menguburkan mereka di dekat sini, bukan?" Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Ayolah pimpinan sekte, apakah reputasiku seburuk itu? Jangan terlalu khawatir. Mereka meninggalkan Gunung Hua menggunakan kaki mereka sendiri. Tidak, nampaknya merangkak lebih cocok." Dengan penjelasan tersebut, mau tidak mau akhirnya Hyun Jong pun mempercayainya. Dan dengan itu pula masalah mereka pun terselesaikan. Akan tetapi semua orang kembali menjadi serius tak kalah penatua Hyun Sang berkata, "Pimpinan sekte, jangan terlalu senang. Mungkin ini hanya awalnya saja." Nah, pada titik ini Hyun Jong masih belum mengetahui apa maksud perkataan Hyun Sang. Lalu ia pun kembali menjelaskan, "Setelah nama Gunung Hua naik, aku yakin mereka yang dulunya pergi hampir memiliki pemikiran yang sama dengan Hyun Tang. Apakah Anda berpikir Hyun Tang rela naik ke Gunung Hua jika tidak mendengar rumor tersebut? Intinya mungkin kejadian yang sama akan terulang kembali. Hanya saja memang kelompok Hyun Tang lah yang bergerak begitu cepat." Mendengar penjelasan tersebut, Hyun Jong pun mulai mengangguk. Sebetulnya banyak orang yang bertanya-tanya kenapa ada yang berusaha mengusik mereka saat reputasi mereka meningkat. Bukankah saat reputasi meningkat itu artinya kekuatan mereka juga ikut meningkat? Itu adalah gagasan yang masuk akal. Tapi tidak berlaku bagi Gunung Hua. Kekuatan yang diandalkan oleh setiap sekte adalah para penatua dan juga murid kelas 1. Di Gunung Hua sendiri, para penatua dan kelas 1 adalah yang paling memprihatinkan. Oleh sebab itulah mereka masih dianggap remeh walaupun reputasinya sudah mulai naik. Apalagi menurut Chung Myun, Gunung Hua tidak memiliki pengaruh walaupun mereka telah memenangkan kompetisi. Lihat saja sekte Wudang, sekte Ujung Selatan, sekte Shaolin, walaupun mereka kalah tapi tidak ada yang berani mengusik mereka karena mereka memiliki pengaruh yang besar di Kongho. Jadi Chung Myun pun berkesimpulan untuk menghindari hal tersebut, Gunung Hua harus meningkatkan pengaruh mereka. Tapi sayangnya masih banyak yang belum paham dengan penjelasan tersebut, apalagi Jogul. Lalu Chung Myun kembali menjelaskan, intinya jika pengaruh kalian ingin besar, kalian juga harus memiliki orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang menyebarkan pengaruh tersebut seperti subsekte. Itulah mengapa sekte-sekte besar memiliki reputasi yang kuat, karena mereka memiliki subsekte yang berlimpah, dan setiap kali mereka membuka subsekte baru, maka nama sekte mereka akan selalu disebut. Berbeda dengan Gunung Hua, walaupun telah memenangkan kompetisi, karena hanya berdiam diri di gunung, reputasi mereka akan berangsur memudar karena tidak ada lagi yang membicarakannya setelah kompetisi. Mendengar penjelasan Chung Myun, Hyun Jong pun langsung paham. Ia pun menatap Hyun Yong dan berkata, "Penatua
Penatua, panggil Wei Lisan kemari. Ya, walaupun rombongan Hyun Tang mengacau di Gunung Hua, akan tetapi gerbang Hwayong masih berada di Gunung Hua. Hyun Jong pun memikirkan beberapa hal. Apakah akan membuka subsekte baru atau mengandalkan gerbang Hwayong? Tapi sayangnya masalah baru muncul. Hua desa terdekat dari Gunung Hua, bukanlah tempat yang cocok untuk membuka subsekte. Mereka pun mulai berpikir dan hanya ada satu tempat yang cocok, yaitu ibu kota Xi'an. Sayangnya tempat tersebut adalah wilayah kekuasaan sekte ujung selatan. Jika Gunung Hua membuka sekte mereka di sana, otomatis Gunung Hua akan kembali bergesekan dengan sekte ujung selatan dan mungkin akan terjadi perselisihan ataupun perkelahian. Hyun Jong tidak mau itu terjadi. Akan tetapi Chung Min malah menanggapinya dengan santai. Memangnya kenapa? Jika harus demikian, bukankah itu lebih mudah? Dan tiba-tiba seseorang pun menginterupsi percakapan mereka. Naga ilahi Gunung Hua. Apakah naga ilahi Gunung Hua ada di dalam? Chung Min pun langsung membuka pintu dan ternyata itu adalah Hong Dae, pimpinan Serikat Pengemis Cabang Hua. Ia nampak sangat kelelahan dan berkata, "Kenapa tidak ada orang di depan gerbang? Aku telah menunggu lama. Karena tidak ada orang, maka aku memutuskan untuk masuk sendiri." Dan seseorang pun menanggapinya, "Oh maaf, itu semua karena kami tidak menerima tamu hari ini." Hong Dae kembali berkata, "Itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku baru saja mendapatkan informasi. Ini terkait dengan sekte ujung selatan." Mendengar nama sekte tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut karena mereka baru saja membicarakannya. Hong Dae kembali melanjutkan, nampaknya sekte ujung selatan akan menghentikan aktivitas eksternal dan internal mereka. Itu semua bermula setelah kompetisi berakhir. Nampaknya ada gesekan internal di antara sekte tersebut dan mereka pun memutuskan untuk melakukan pengasingan, yang artinya mereka tidak akan melakukan aktivitas apapun sampai periode yang tidak ditentukan. Mendengar hal tersebut, senyum iblis mulai nampak di wajah Chung Min. Ia pun berkata, "Pimpinan sekte," dan Hyun Jong pun langsung tanggap, "Hyun Yong, cepat panggil Wei Lisan." Melihat adegan tersebut, Hong Dae sama sekali tidak paham sebenarnya apa yang telah terjadi di Gunung Hua. Beberapa saat kemudian, Wei Lisan nampak tegang saat dikelilingi oleh semua orang. Apalagi sebelumnya mereka telah diabaikan. Ya, walaupun Wei Lisan juga mengerti alasan kenapa Gunung Hua melakukan hal tersebut. Akan tetapi tekanan yang ia rasakan saat ini sangatlah berbeda. Hyun Jong pun mulai membuka suara. "Sebelumnya aku meminta maaf terkait apa yang terjadi sebelumnya." Tapi tiba-tiba Hyun Yong memotong, "Pimpinan sekte, langsung saja kepada intinya. Aku yakin mereka paham akan situasinya." Tentu saja itu membuat Hyun Jong sedikit kesal karena perkataannya tiba-tiba dipotong. Bukankah ini sekte Tao? Bahkan para bandit tidak akan terburu-buru. Tapi pada akhirnya Hyun Jong tetap mengikuti saran tersebut. Ia pun berkata, "Pimpinan gerbang Hwayong, maukah kau menjadi penanggung jawab untuk membuka subsekte baru di kota Xi'an?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang sangat terburu-buru. Padahal baru 2 tahun yang lalu Gunung Hua memulai debut mereka, lalu mengikuti kompetisi dan menang. Kali ini ia disodori tawaran untuk menjadi pimpinan subsekte pusat. Awalnya Wei Lisan tidak ingin mengambil peran tersebut karena menurutnya itu sangat besar dan juga berat. Tapi sebelum itu Hyun Jong juga menjelaskan dari A sampai Z terkait rencana tersebut, dan Wei Lisan pun berhasil menerima gambaran apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte. Akan tetapi ia masih sangat tidak yakin dan berkata jika dirinya tidak layak. Tapi tiba-tiba Chung Min pun masuk dan berkata, "Pimpinan gerbang, jika tidak Anda siapa lagi? Gunung Hua hanya memiliki gerbang Hwayong. Pikirkanlah, hanya gerbang Hwayong
saja yang bertahan saat Gunung Hua runtuh. Jadi tidak ada orang lain selain Anda yang cocok untuk memimpin subsekte baru. Dan juga pikirkan ini, jika kami menyerahkan tugas ini kepada orang lain dan subsekte tersebut sukses, apakah kau bisa tertawa jika kau diperintahkan atau berada di bawah perintahnya? Intinya gini, Gunung Hua mau membuat subsekte pusat. Ia menunjuk Wei Lisan sebagai penanggung jawabnya. Lalu jika subsekte tersebut sukses dan membuka subsekte baru, maka Wei Lisan lah yang menjadi pimpinan tertinggi di dalam subsekte tersebut. Tapi jika posisinya diberikan kepada orang lain, otomatis nanti Wei Lisan menjadi bawahan orang tersebut. Intinya Chung Myun mengiming-imingi Wei Lisan agar tidak menyesali keputusannya di masa depan. Dengan itu pula keputusannya pun berubah dari yang awalnya ragu ataupun menolak menjadi siap. Mendengar hal tersebut, Yoon Jong pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa hal yang disampaikan Chung Myun memang benar, hanya saja Chung Myun terlalu melebih-lebihkannya dan membuat beberapa distorsi informasi. Bahkan menurut Yoon Jong itu adalah sebuah penipuan. Tapi walau begitu, satu masalah pun terselesaikan dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.